Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu fitur yang akan dirilis pada versi 1.9.0 dari UHCRM, yaitu menu produk. Untuk menu produk itu sendiri, kita bisa akses pada sidebar menu kiri di dalam grup menu order. Nah, di sini terdapat sebuah menu dengan nama produk di bawah menu local order. Ini tinggal kita klik untuk menu produknya, maka akan munculkan sebuah halaman menu produk. Nah, pada halaman manajemen produk ini terdapat tabel data produk dan juga terdapat pagination. Begitu juga terdapat dua button yaitu setting dan add product. Sebelum lebih lanjut penjelasan terkait dengan menu produk, saya akan jelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembuatan data produk ini sendiri. Untuk pembuatan data produk, itu keperluannya adalah untuk pembuatan data order nantinya pada menu local order. Jikalau kita sudah pernah sebelumnya di UHCRM membuat data local order, maka pada form local order yang lama, itu untuk product name dan price-nya kita perlu isi manual, ataupun kita ketik manual pada form tersebut. Namun pada versi 1.9.0 yang akan dirilis ini, untuk local order, itu data produknya tidak lagi diketik manual, melainkan perlu dipilih data produknya dari data produk yang sudah kita buat pada halaman produk ini. Artinya, semua data produk yang kita sudah isi nantinya di dalam menu produk ini akan tampil di dalam form add local order. Sehingga pada saat pembuatan form add local order, kita tinggal memilih produk mana yang akan kita buat sebagai sebuah data order. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk pembuatan add local order, kita perlu klik terlebih dahulu menu setting. Untuk saya jelaskan apa tujuan dari menu setting itu sendiri. Saat ini kita tinggal klik menu setting. Terlihat di sini di dalam menu setting terdapat sebuah data yaitu data shipping origin. Data shipping origin ini dapat juga kita sebut sebagai data gudang ataupun data warehouse ya. Nah, untuk data gudang ini tujuannya juga sama untuk nanti keperluan di form add local order. Pada pembaruan add local order, nantinya kita juga bisa dapat memberikan ataupun menambahkan data shipping cost calculation ataupun data perhitungan ongkir pada sebuah data order. Nah, untuk keperluan itu, maka data produk perlu kita pasangkan sebuah shipping origin ataupun data gudang untuk nanti menjadi parameter produk ini berada pada gudang mana, sehingga nanti data gudangnya akan menjadi parameter untuk menentukan perhitungan data ongkirnya sesuai dengan data alamat dari pemesan produk itu sendiri. Lebih lanjut, kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk pembuatan data shipping origin. Caranya adalah kita tinggal klik add shipping origin di sini. Maka akan muncul sebuah form yang berisi dua field yaitu title dan ada address. Untuk title ini merupakan judul ataupun nama dari gudang ataupun nama dari warehouse itu sendiri. Contohnya, sini saya ingin membuat sebuah gudang cabang, yang mana tadi sebelumnya saya sudah punya sebuah gudang pusat yang berada di Yogyakarta. Kemudian saya ingin membuat sebuah gudang, yaitu gudang cabang Sleman. Nah, pada field address, saat kita klik, maka kita akan men-search ataupun mencari data alamat yang ingin kita tentukan nanti, yang akan kita pasang pada title origin ini. Nah, pada pencarian data address ini, kita tinggal ketik saja minimal 3 karakter untuk provinsi, ataupun bisa juga untuk kota atau kabupaten, atau bisa juga untuk distrik atau kecamatan. Contohnya di sini saya ingin mencari ataupun memilih nanti salah satu alamat yang ada di Sleman, maka saya tinggal ketik di sini Sleman. Maka semua data Sleman akan muncul di sini dan tinggal kita pilih salah satu dari data yang sudah muncul. Contohnya, saya ingin mencari ataupun memilih data Kecamatan Gamping. Selanjutnya tinggal kita save untuk add originnya. Terlihat di sini untuk gudang cabang Sleman yang kita buat sudah masuk ke dalam list dari data shipping origin ataupun data gudang
yang ada di akun kita ini. Lalu terlihat di sini di dalam baris data terdapat dua button, yaitu button edit dan juga button delete ataupun button hapus. Untuk button edit tujuannya adalah jikalau kita ingin ada perubahan dari data gudang yang sebelumnya kita buat. Misal di sini pada saat pembuatan data gudang cabang Sleman, mungkin saya ada kesalahan dalam memilih ataupun menentukan nama dari gudangnya, maka tinggal klik button edit lalu lakukan perubahan dan klik save. Kemudian untuk button delete, tinggal kita klik delete, nanti akan menghapus data shipping origin ini dari list data yang ada. Kemudian pada list data shipping origin juga terdapat sebuah label dengan nama main address. Main address ini gunanya adalah untuk kita menentukan dari list gudang ataupun list warehouse di akun kita, mana yang menjadi alamat utama ataupun gudang utama dari akun kita ini atau dari toko kita yang real ya. Nah, contohnya di sini saya menentukan gudang pusat yang ada di Kecamatan Kota Gede merupakan gudang utama dari toko saya. Nah, lalu kalau saya ingin merubah, misalkan untuk gudang pusatnya saya ingin tentukan di gudang cabang Sleman, maka saya tinggal klik make main address. Lalu label main address akan berpindah kepada gudang cabang Sleman. Begitu seterusnya. Tujuan dari main address ini adalah pada saat nanti kita pembuatan add product, lalu kita ingin menambahkan shipping origin, nanti sudah otomatis memilih gudang default ya, ataupun gudang utama. Jadi kita tidak perlu lagi pilih manual gudang yang merupakan gudang default, tapi kita tetap bisa merubahnya nanti pada saat pembuatan add product. Mungkin lebih lanjut nanti kita akan lihat pada pembuatan add product. Mungkin untuk setting kita cukupkan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam halaman add product. Nah, pada add product ini terdapat product information yang isinya adalah name, yaitu nama dari produk yang akan kita buat. Kemudian ada pricing untuk menentukan harga dari produk yang akan kita buat. Di dalam pricing ini juga terdapat pilihan untuk product type, yaitu simple dan variable. Sederhananya adalah simple ini artinya produk yang kita buat itu merupakan produk tunggal, jadi tidak punya varian ataupun atribut ya, ataupun kombinasi dari produk yang akan kita buat ini, karena dia sifatnya simple ataupun tunggal. Jadi kita hanya perlu membuat product name lalu mengisi price dari product name tersebut. Contohnya di sini saya akan membuat produk dengan nama jaket hoodie. Lalu jaket hoodie ini ingin saya tetapkan sebagai produk tunggal. Artinya saya tidak mempunyai variasi dari jaket hoodie ini. Jadi cuma ada satu jaket hoodie dengan variasi satu juga. Saya tinggal menentukan price-nya. Contohnya di sini 120.000. Lalu setelah saya menentukan price, di paling bawah kita akan melihat ada sebuah checklist box, yaitu show shipping cost calculation. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan terkait dengan show shipping cost calculation. Show shipping cost calculation sifatnya adalah opsional. Jadi kapan kita memerlukan show shipping cost calculation ini? Nah, yaitu ketika kita ingin nantinya produk ini di-include-kan atau dihitung data ongkirnya pada local order. Nah, jadi jikalau produk ini nanti bisa dikirim ya, ataupun produk ini merupakan sederhananya adalah produk fisik yang jikalau ada orang beli ingin kita kirim, nah itu kita bisa hitung data cek ongkirnya ataupun data ongkirnya pada local order. Namun untuk menghitung itu, maka kita perlu menceklis terlebih dahulu show shipping cost calculation. Saat kita checklist, akan munculkan dua data lagi yang perlu kita isi, yaitu data weight atau berat dari produk itu sendiri, kemudian data shipping origin ataupun data gudang tempat produk ini berada. Untuk weight kita tinggal isi misalkan 500 gram. Nah, di sini untuk unitnya juga kita bisa ubah gram atau kilogram sesuai dengan kebutuhan. Lalu shipping origin seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Shipping origin ini saat kita checklist awal show shipping cost calculation otomatis akan memilih gudang default, yang mana tadi kita tentukan gudang cabang Sleman merupakan gudang default dari toko saya. Maka dia sudah otomatis memilih gudang cabang Sleman. Namun, jikalau kita ingin merubah
Jikalau dia misalkan produk ini tidak berada di gudang utama, maka kita tinggal klik shipping origin, lalu akan muncul semua list data shipping origin ataupun data gudang yang sudah kita buat. Nah, bagaimana jikalau misalkan ada data gudang yang belum sempat kita tambahkan sebelumnya di menu setting? Nah, itu kita tinggal klik add origin di sini. Saat kita klik add origin, maka akan munculkan form yang sama saat kita membuat data origin pada menu setting sebelumnya. Di sini tinggal kita isi title-nya, misal gudang cabang Bantul. Lalu address-nya saya juga ingin mengisi ataupun memilih data yang ada di Bantul. Contohnya ini. Lalu tinggal kita save. Terlihat untuk gudang cabang Bantul sudah masuk ke dalam list shipping origin kita. Nah, ini tinggal kita pilih jikalau memang produk ini berada di gudang cabang Bantul. Begitu seterusnya ya. Nah, untuk data yang kita buat di sini juga nanti akan masuk ke list data di menu setting tadi. Jadi sama saja. Jadi intinya kita tidak perlu kembali dulu ke menu setting untuk pembuatan data origin yang belum sempat kita buat. Di sini saya tetap akan menggunakan gudang default atau gudang utama, yaitu gudang cabang Sleman. Nah, karena untuk pengisian datanya sudah lengkap, di sini saya bisa save datanya, namun sebelum saya save, kembali saya jelaskan, untuk show shipping cost calculation, ini sifatnya opsional ya. Nah, jikalau misalkan produk jaket hoodie ini nantinya berupa bukan produk fisik, artinya saya tidak ingin menghitung data ongkirnya nanti pada pembuatan data order, maka saya tidak perlu checklist di sini. Walaupun jikalau saya checklist, bukan berarti wajib menghitung data shipping cost juga, ataupun data ongkir juga pada local order, itu juga nanti sifatnya akan opsional. Nah, jadi intinya adalah, jikalau saya ingin menghitung data ongkir nantinya di local order, baik itu wajib saya hitung ataupun opsional mau saya hitung, maka saya mesti melengkapi terlebih dahulu data WAC dan data shipping originnya. Begitu ya untuk pembuatan data produk. Contohnya di sini produk simple, tinggal kita save. Terlihat untuk data jaket hoodie yang kita buat sudah masuk ke dalam tabel data dengan nomor urut 1. Di sini dengan nama jaket hoodie, ada price-nya 120.000 dan weight-nya 500 gram. Nah, kemudian kita akan buat lagi satu produk, yaitu dengan tipe yang berbeda, yaitu tipe variabel. Tinggal kita klik add product. Di sini masih sama, produk name-nya tinggal kita isi, contohnya kaos panjang. Lalu pada pricing, produk type-nya kita ubah menjadi variabel. Nah, di sini saya akan jelaskan, bedanya untuk tipe variabel adalah, artinya produk ini mempunyai kombinasi varian. Jadi dia tidak hanya satu produk tunggal, melainkan dia punya variasi lain. Apakah itu variasi ukuran, atau variasi warna, ataupun variasi bahan, dan lain-lain. Itu sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana caranya? Saat kita klik variabel tadi, maka di sini perlu kita isi add atribut ataupun varian yang ingin kita tambahkan. Di sini tinggal kita klik add atribut, maka akan muncul sebuah field select atau create sebuah atribut. Nah, saat awal kita klik field atribut ini, nah sebenarnya akan ada 3 ya untuk data atribut default yang ada di setiap akun WCRM, yaitu color, ada model, dan juga ada size. Jadi ada warna, model, dan juga ukuran. Untuk kategori, ini merupakan data atribut baru yang sudah saya tambahkan di akun WCRM saya. Nah, bagaimana jika saya ingin menambahkan atribut baru selain dari 4 atribut yang sudah ada ini? Maka saya tinggal ketik, contohnya saya ingin menambahkan atribut bahan. Maka saya tinggal ketik bahan. Nanti di sini akan muncul opsi untuk klik atau press enter untuk kita buat bahan ini sebagai sebuah atribut atau varian. Nah, ini tinggal kita klik, maka nanti akan muncul sebuah option baru, yaitu input option. Nah, artinya jika kita sudah create tadi data bahan sebagai atribut, maka selanjutnya saat kita pembuatan data produk baru, bahan ini sudah masuk ke dalam list varian yang ada di akun kita. Jadi kita tidak perlu lagi create ulang pada produk baru nanti.
Baik, kita lanjut ke dalam field selanjutnya, yaitu input option. Nah, terlihat di sini saat kita klik input option, tidak ada data yang bisa kita pilih. Artinya, secara default, UHCRM juga tidak menyediakan contoh data dari option. Jadi ini tetap bisa di custom manual. Contohnya adalah pada bahan ini saya ingin menambahkan optionnya adalah kartun atau bahan lain, misalkan wall gitu ya. Nah, ini bebas saja sesuai yang kita butuhkan. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Nah, namun jikalau kita ingin merubah ataupun kita tidak jadi menggunakan bahan ini, tinggal kita ubah saja nanti di atribut atau variannya. Nah, terlihat saat kita menambahkan input option. Nah, dari input option ini akan menjadi sebuah kombinasi dari data produk yang akan kita tambahkan, yaitu di kaos panjang. Nanti akan punya dua kombinasi produk atau variasi produk, yaitu katun dan wall. Nah, jika saya ingin mengganti, maka saya tinggal hapus di sini, klik delete, lalu saya ingin menghapus dengan atribut yang lain. Contohnya, mungkin saya ingin mengganti ya. Tadi kita bahan sudah masuk. Di sini saya ingin mengganti atribut yang ingin saya tambahkan ke kaos panjang adalah warnanya. Maka kita tinggal klik color. Di sini juga color ini karena merupakan varian default, optionnya juga di sini masih kosong harusnya ya di awal. Namun di sini karena tadi saya sudah sempat tambahkan, di sini saya sudah pernah tambahkan ada merah, biru, hitam, coklat, maka bisa saya pilih. Lagi-lagi ini sama seperti atribut ini. Jikalau ada option yang tidak ada di list saya atau yang sudah pernah saya tambahkan di sini, maka saya bisa tambahkan ulang. Contohnya, saya ingin menambahkan warna lain yaitu abu-abu. Tinggal kita ketik abu-abu, nanti akan muncul opsi untuk press enter to create abu-abu sebagai option. Nah, saat kita klik, maka abu-abu ini sudah menjadi option dari color-nya. Artinya ketika kita ingin menambahkan data produk baru nantinya, maka abu-abu sudah masuk ke dalam list option dari color tersebut. Begitu seterusnya. Saya ingin menambahkan option lain. Nah, di sini untuk option saya jelaskan juga. Di sini option tidak ada batasnya ya, bisa ditambahkan sebanyak mungkin sesuai dengan data yang kita butuhkan. Misalkan jaket ataupun kaos panjang saya di sini akan saya tambahkan 3 opsi warna, yaitu ada merah, abu-abu, dan juga biru. Jadi di data produk saya realnya cuma ada warna abu-abu, merah, dan juga biru. Maka hanya ini yang saya tambahkan. Lalu di dalam produk saya realnya itu ada lagi variasi selanjutnya. Maka tinggal kita klik add attribute. Nah, add attribute di sini juga tanpa batas ya, jadi masih bisa ditambahkan terus sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu saya ingin menambahkan atribut selanjutnya, yaitu ukuran atau size. Nah, size di sini karena belum ada datanya, maka saya tinggal ketik manual seperti tadi, contohnya S. Maka ukuran S saya akan tambahkan, lalu saya akan menambahkan ukuran M juga. Begitupun saya ingin menambahkan ukuran L. Begitu seterusnya, sesuai dengan data yang saya butuhkan. Terlihat di sini, karena saya mempunyai 2 atribut yang akan dikombinasikan sebagai variasi produk, maka pada tabel kombinasi produk terdapat 9 kombinasi data produk sesuai dengan atribut dan option yang sudah saya tambahkan. Di sini ada abu-abu S, abu-abu M, sampai biru dengan ukuran L. Nah, ini sesuai yang tadi saya tambahkan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya bisa menambahkan atribut lagi jikalau memang ada atribut tambahan dari data produk saya. Jikalau tidak ada, saya tinggal lanjut ke tabel kombinasi untuk melengkapi data price dari masing-masing variasi produk. Nah, sini saya perlu isi masing-masing variasi ini mempunyai price berapa. Contoh abu-abu S, mungkin saya ingin memberikan harga 60.000. Lalu abu-abu M, saya ingin memberi harga Rp65.000. Kemudian, jikalau misalkan abu-abu L, merah L, ataupun biru L,
itu mempunyai harga yang sama, maka saya tidak perlu ketik manual satu-satu. Saya tinggal checklist baris data yang ingin saya samakan harganya, contohnya abu-abu L, kemudian merah L, dan biru L. Nah, 3 data ini sudah saya checklist. Terlihat pada atas tabel terdapat sebuah field price yang nanti akan di-apply sebagai bool update kepada baris data yang saya checklist. Contohnya di sini, setiap produk yang L akan saya isi dengan harga yang sama, yaitu 75.000. Maka saya tinggal klik apply bool update. Nah, otomatis nanti akan terisi ke semua produk yang tadi saya checklist, yaitu ada 3 produk, abu-abu L, merah L, dan juga biru L. Kemudian untuk merah S, biru S, juga mungkin saya ingin ubah harganya sesuai dengan abu-abu S ini, yaitu 60.000. Maka tinggal di apply bool update, maka akan terisi. Begitu seterusnya. Termasuk yang M ini, saya juga akan samakan harganya dengan 65.000. Terlihat di sini untuk data kombinasi produk sudah kita lengkapi, masing-masing variasinya mempunyai harga yang sesuai dengan kombinasi produk tersebut. Lalu di bagian akhir, terlihat di sini juga ada show shipping cost calculation. Penjelasannya masih sama. Jikalau kaos panjang ini nantinya bisa dihitung data ongkir, maka saya perlu menambahkan show shipping cost calculation. Namun jikalau saya ingin produk ini nantinya tidak bisa dikirim, biasanya produk non-fisik itu tidak bisa dikirim ataupun tidak ada ongkirnya, maka saya tidak perlu checklist di sini. Nah, jikalau saya ingin ada ongkirnya nanti, ataupun bisa ditambahkan data ongkir di local order, maka tinggal saya checklist seperti sebelumnya. Namun di sini perbedaannya adalah untuk field weight ataupun field berat itu akan berada di tabel kombinasi produk. Terlihat di sini ya, di samping price otomatis muncul weight setelah kita checklist show shipping cost calculation. Nah, mungkin untuk weight saya akan membuat data semua weight-nya itu bernilai sama. Nah, sini saya tinggal checklist all di sini ya. Paling atas, checklist box-nya di checklist. Di sini terlihat 9 data di select atau di checklist. Maka saya tinggal isi weight-nya. Karena price tadi sudah lengkap, maka price ini akan saya skip, lalu saya akan masuk ke field weight dan mengisi dia dengan berat mungkin 750 gram. Lalu saya tinggal apply bool update, maka semua data kombinasi produk sudah terisi dengan weight 750 gram. Nah, lalu terlihat di sini teman-teman, untuk show shipping cost calculation, shipping origin-nya sudah terpilih ya. Otomatis terpilih ke gudang utama atau gudang default. Nah, ini terserah, bisa kita ubah juga dengan gudang lain. Misalkan kaos panjang ini hanya ada di gudang pusat di Kota Gede, maka tinggal saya klik di sini. Lalu saya save data produknya karena semua data sudah kita isi. Tinggal di save. Nah, terlihat di sini untuk kaos panjang berada di baris data nomor 2 dengan price-nya di sini. Terlihat di sini price-nya berupa range ya. Di sini nanti akan saya jelaskan juga. Lalu weight-nya di sini tertulis 750.000. Kemudian ada perbedaan baris data simple dan baris data variabel. Untuk baris data variabel terdapat button tambahan yaitu show product variant. Nah, karena produk ataupun kaos panjang ini tadi mempunyai variasi produk, maka saya bisa tampilkan apa saja sih variasi dari kaos panjang yang sudah saya tambahkan. Di sini tinggal klik show product variant. Nah, sini muncul ya, ada 9 data kombinasi yang sebelumnya sudah saya setting atau saya tambahkan pada add product. Ada abu-abu S sampai biru L. Nah, lalu saya akan menjelaskan terkait price yang berupa range. Di sini terlihat price-nya adalah dari 60.000 sampai 75.000. Itu diambil dari harga terendah yang ada di kombinasi produk, yaitu 60.000. Kemudian harga tertinggi dari variasi produk adalah 75.000. Maka di sini akan ditulis kaos panjang dengan harga mulai dari 60.000 sampai 75.000. Seharusnya untuk data weight juga sama, berlaku nanti datanya range ya. Jadi dari berat paling ringan sampai berat yang paling besar gramnya. Nah, itu sesuai dengan data yang kita setting. Kebetulan untuk data produk varian di sini kita isi semua beratnya itu sama 750. Maka di sini tidak berupa range karena tidak ada data yang berbeda.
Kemudian perlu disampaikan juga untuk show produk varian di sini, kita tidak bisa edit data produknya di sini ya. Data kombinasi produk tidak bisa diedit di sini. Jikalau kita ingin melakukan perubahan terkait data produk variabel ataupun produk simple yang ada di tabel ini, maka kita tinggal klik button ataupun action edit yang ada di paling kanan. Contoh, saya ingin merubah data jaket hoodie, maka saya tinggal klik edit pada jaket hoodie. Nanti akan muncul halaman edit produk dan muncul semua data yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, apa saja yang bisa kita ubah? Semua data produk di sini bisa kita ubah. Mulai dari nama, tipe kita bisa juga ubah. Misalkan jaket hoodie ini awalnya memang produk tunggal. Lalu kemudian saya mempunyai variasi produk dari jaket hoodie. Maka saya tinggal pilih selanjutnya menjadi variabel. Lalu saya tambahkan atribut yang ingin ditambahkan. Nah, sini saya mau jelaskan juga. Tadi kita sempat menambahkan varian bahan pada produk sebelumnya. Pada saat pembuatan produk sebelumnya, maka bahan di sini tadi kita tidak jadi ya pakai. Yang kita tambahkan tadi saya hanya menambahkan di awal ada kategori, maka kategori di sini akan masuk. Kemudian pilihan kategori juga akan masuk. Nah, mungkin yang berbeda tadi kita menambahkan opsi dari size ya. Size yang sebelumnya size itu tidak ada opsinya, karena di add produk sebelumnya kita sudah menambahkan opsi dari size, maka pada pembuatan produk selanjutnya variasinya atau opsinya itu sudah auto muncul ya. Di sini tinggal kita pilih saja. Nah, begitu seterusnya semua data ini bisa kita ubah, termasuk yang awalnya show shipping cost calculation di checklist, karena kita ingin menghitung data ongkirnya nanti di local order. Nah, kemudian saya ingin merubah jaket hoodie ini tidak bisa dikirim gitu ya, tidak akan ada data ongkir, maka saya tinggal unchecklist di sini. Nah, begitu seterusnya. Baik, itu saja untuk pembuatan data produk. Kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah untuk pembuatan halaman produk, tentu akan membutuhkan waktu jikalau kita membuat data produk yang bersifat ataupun bertipe variabel. Contohnya di sini, saya ingin membuat sebuah produk celana panjang dengan tipe variabel. Nah, karena variabel ini tentu kan bisa jadi banyak variasi ya. Misalkan mulai dari color-nya, mungkin ada merah, hitam, dan abu-abu dan coklat. Lalu ada size yang lain juga sesuai dengan dibutuhkan SML. Nah, mungkin akan ada input option yang lain yang ingin saya tambahkan di sini. Namun, mungkin saya ada keperluan terlebih dahulu untuk membalas pesan dari user ataupun membuat data lain yang ada di WatchRM. Maka saya tinggalkan saja halaman produk. Contohnya saya masuk ke halaman inbox. Nah, maka akan nanti muncul sebuah pop-up yaitu apakah kamu ingin menyimpan data produk yang belum komplit ini? Nah, artinya ketika kita klik save, data produk ini akan disimpan di penyimpanan lokal browser terlebih dahulu. Jika kita tidak ingin simpan, maka semua data yang tadi kita buat yang belum sempat kita save, maka itu akan reset lagi nanti. Seperti itu ya. Saya akan contohkan ini akan di-save ke penyimpanan lokal, tinggal klik save. Lalu saya mungkin ada membalas pesan customer. Kita kirim. Nah, lalu saya ingin melanjutkan data produk yang tadi belum selesai saya buat. Maka tinggal masuk ke menu produk. Di sini data produk kita masih ada ya, karena sebelumnya sudah komplit kita buat. Namun yang belum komplit tadi, kita tinggal klik add product. Nah, terlihat di sini data produk yang sebelumnya ingin kita selesaikan, namun kita tunda terlebih dahulu karena membalas pesan customer, itu akan tetap tersimpan di sini. Tinggal kita lanjutkan. Kecuali kita ingin cancel ya. Misalkan di sini kita tidak ingin menyimpannya, tidak jadi misalkan. Maka kita down save. Lalu saat kita klik add product lagi, maka datanya akan ke reset. Seperti itu, kita perlu mengisi ulang data produk yang belum sempat kita simpan. Seperti itu saja untuk penjelasan dari fitur produk. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan fitur local order yang terbaru. Mungkin itu saja, saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya.